Ini merinding saya ini. Ternyata kejadian yang mungkin memilukan, menyedihkan, mengesalkan, bikin kita marah gitu ya. Ya kan? Dimana aduh, kita sudah berpikir akan sampai di tepi jalan gitu kan, atau dikit lagi sampai lah, ternyata Allah berkehendak lain. Wanita dengan kelahiran tahun 86 ya kan. Tapi kiprahnya sudah sampai Rusia. Boleh cerita sedikit Kak sebagai pendahuluan kita Kak? Oke, jadi sebenarnya saya tuh memang tipikal orang yang suka belajar ya. Jadi setiap kali sebelum lulus kuliah, lulus sekolah, tuh pasti saya udah punya rencana ke depan-depannya harus seperti apa. Nah kebetulan memang beberapa tahun yang lalu ya, kurang lebih mungkin 8 tahun yang lalu ya, saya kan mengalami kecelakaan. Jadi tadinya tuh memang proyeksi untuk lanjut kuliah di luar, S2, S3 tuh memang udah ada, tapi bukan di Rusia awalnya, tadinya di negara yang berbeda lah. Nah cuman karena kejadian kecelakaan tersebut dan momen itu tuh mengubah benar-benar drastis seluruh hidup saya, Pak Ustadz. Jadi semua rencana yang udah saya susun itu jadi berantakan semuanya, karena memang mengharuskan saya fisioterapi untuk jangka waktu yang cukup lama, rehabilitasi dan kontrol dokter dan sebagainya macam segalanya ya. Akhirnya di momen tersebut memang kebetulan bukaan beasiswa yang terdekat itu adalah beasiswa untuk kuliah di Rusia. Dan kebetulan memang sebelumnya background saya S1, S2-nya pun juga penulisan saya itu tugas akhirnya skripsi dan tesis itu mengenai Eropa Timur. Jadi memang nyambung sebenarnya kalau saya mengambil kuliah di Rusia kan. Akhirnya ya udah saya putuskan dalam kondisi masih belum bisa jalan, kemana-mana harus didorong pakai kursi roda. Itu saya putuskan untuk diambil deh kesempatan untuk kuliah di luarnya gitu, di Rusia. Itu tabrakan, sorry Kak, tabrakan emang main kebut-kebutan itu? Enggak, jadi kejadiannya itu sebenarnya abis asar sore itu saya mau ngajar. Saya kan ngajarnya itu kan kelas S2. Saya tuh kebetulan karena mahasiswanya kebanyakan pekerja kantoran kan, jadi kelasnya ya menjelang ya sore menjelang maghrib malam. Extension gitu ya? Iya, di Salemba. Nah waktu itu kejadiannya saya lagi nyebrang, kan memang di jalur jalan panjang itu arteri itu kan memang ada beberapa halte busway yang tidak perlu naik jembatan ya, bisa langsung nyebrang kan. Nah waktu itu posisinya saya lagi nyebrang, sudah di jalur busway sebenarnya dikit lagi sampai ada motor gede itu ngebut nabrak saya dari arah sebelah kanan. Karena hantamannya sangat kuat, jadi saya itu keikat di motornya, keseret jauh dari titik tabrakannya, pengendaranya kelempar. Jadi memang kejadiannya cukup heboh lah. Jadi ya udah, jadi makanya dampaknya pun banyak lah, luka-lukanya dan trauma berkepanjangan segala macam. Jadi seperti itu. Sampai di Rusia masih dalam kondisi belum pulih full. Belum bisa jalan. Jadi Belum saya masih bisa pakai tongkat. jalan. Iya, itu kan posisinya ketika kecelakaan dan ketika saya apply beasiswa itu kan posisinya adalah saya menjelang menikah. Waktu itu sebenarnya suami udah sempat melarang karena memang kita dari awal pacaran itu selalu LDR, jarak jauh. Jadi nggak pernah kita di satu tempat tuh, nggak pernah. Jadi tujuan dia, yaudah deh, gue nikahin deh. Jadi biar lo nggak kemana-mana lagi gitu. Jadi ini abang takut kehilangan lah ya? Iya, karena dari awal komitmen itu saya kemana, dia balik ke Indonesia, saya kemana, saya ke Kanada, saya balik Kanada, dia ke Singapura. Jadi kita nggak pernah barengan terus. Ya alhamdulillah hubungannya berjalan dengan lancar. Tapi dia mungkin nggak capek menjalani LDR terus-menerus kan bertahun-tahun. Akhirnya udah deh dinikahin biar saya juga diem gitu kan. Ternyata menjelang pernikahan saya kecelakaan dan itu ya bukan merusak ya, maksudnya mengubah semua rencana yang udah saya susun, terutama untuk pendidikan saya ya, kuliah saya segala macamnya. Dalam kondisi sebenarnya tuh saya apply beasiswa itu dalam kondisi setengah marah sih, karena kok keadaan harus seperti itu gitu kan. Akhirnya suami kasih syarat, ya udah boleh ambil beasiswa di Rusia, tapi dengan syarat kamu harus bisa kuliah di 2 kampus terbaik di Rusia. Jadi kalau nggak di Moscow State University atau di Saint Petersburg State University, itu kan 2 kampus utamanya kan di Rusia kan. Kalau nggak bisa dapet di 2 tempat itu, kamu nggak boleh ke Rusia. Alhamdulillah kan, karena tekad, nekat dan amarah juga mungkin ya, karena kondisi akhirnya saya bisa dapet. Itu di Rusia, kalau nggak salah, kalau dingin kan dingin banget kan? Oh iya, itu nggak usah deh. Dengan kondisi belum sehat, emang dinginnya nggak masuk itu ke Masuk tulang banget, masuk sumsum banget gitu? Pak Ustadz, masuk banget.
Masuk banget, justru itu juga salah satu penghambat kuliah di sana juga kan. Masuk banget itu dinginnya kan, kalau musim dingin tuh bisa sampai minus 26, minus 30, bahkan jauh lebih dingin dari freezer kulkas kan. Jadi ya itu konsekuensinya ketika saya dapat di Saint Petersburg State University itu suami saya komitmen dong, dan omongannya dia pegang omongannya, dia kasih izin, tapi dengan syarat kalau ternyata kondisi kaki saya makin buruk ya saya harus tinggalkan kuliahnya gitu. Tapi hebat loh abang, ya kan? Biasanya kan orang setelah kecelakaan kan ada perubahan, tapi tetap setia tuh. Itu kecelakaan sebelum menikah atau? Kecelakaan itu 2 minggu setelah tunangan. Jadi setelah tunangan, ya 4 bulanan sebelum nikah lah, beberapa bulan. Tapi nggak ada perubahan sikap dari abang ya? Sorry nih bang. Nggak boleh dong, nggak boleh ya? ada perubahan sikap. Ini makanya saya bilang ini luar biasa gitu kan, ini luar biasa, artinya kondisi pra dan pasca itu nggak mempengaruhi apa-apa kan gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Saya nikah pun juga posisinya masih didorong pakai kursi roda, belum bisa jalan. Romantis sekali nih abang. Aduh, ini kalau ada videonya bisa apa namanya jadi film nih kan? Iya bisa. Perjuangan cinta ya. Iya kalau lihat video-video pernikahan, foto-foto album itu ya ada haru-haru gimana gitu kan, lihat saya masih didorong, masih belum bisa jalan. Pelajaran apa? Kenapa? Mungkin Kak Wilma mungkin dengan berjalannya waktu pasti menemukan hikmahnya. Kenapa kecelakaan itu terjadi pada saat itu? Kenapa nggak setelah menikah atau jauh sebelum menikah gitu? Pernah nggak gitu mengambil hikmah? Kenapa harus saat itu? Pas lagi pacaran, lagi on-onnya, lagi mau ke Moskow, kuliah, karirnya, pendidikannya gitu kan? Mungkin juga sosialita yang lainnya gitu. Pernah ngambil hikmah itu? Mungkin hikmahnya saya melihatnya karena sebelum kejadian kecelakaan itu kan saya tipikal orang yang sangat keras kepala ya, dan nggak bisa menerima hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana saya gitu. Jadi dan saya agak ngoyo orangnya, maksudnya terutama dalam bekerja lah, karir gitu kan. Jadi kayaknya itu mungkin teguran dari Allah ya untuk saya lebih rileks lah dalam menjalani hidup. Jangan selalu memaksakan kehendak gitu ke orang lain kan, karena nggak semua hal itu kan ya harus berjalan sesuai dengan keinginan kita kan. Jadi saya melihatnya lebih ke situ, dan terutama melatih kesabaran saya, karena jujur saya sebelum kejadian itu saya orangnya sangat-sangat tidak sabaran, temperamen, cenderung ya cenderung emosional lah bisa dibilang. Jadi seperti itu. Jadi saya memang melihat itu pelajaran yang sangat berharga buat saya ya. Maksudnya saya harus mengikhlaskan pengendara motornya juga gitu kan, karena ya walaupun dia terlempar tapi dia kan memakai jaket tebal, full face, jadi dia cederanya juga ringan lah gitu kan. Tapi ya saya harus mengikhlaskan dia juga, maksudnya saya harus mengikhlaskan juga jadi saya yang baru menjelang bulan kedua saya baru bisa posisi duduk, jadi benar-benar harus belajar untuk berbesar hati, nerima kondisi yang ya itulah, yang belajar jalan lagi dari awal, terus ya semua serba step by step banget kan. Setelah 2 bulan baru bisa nerima, sudah kondisi ini saya terima. Belum juga sebenarnya. Kata ya, Allah nih, belum mampu meluluhkan egomu ya gitu ya. Belum juga ya, buktinya ya itu dengan saya nekat mengambil kuliah ke Rusia kan. Ya tapi mungkin Allah juga udah ngasih jalan ya, saya diterima di kampus yang disyaratin oleh suami saya kan. Ya mungkin Allah juga pengen saya juga melihat, karena jujur salah satu trigger saya untuk pada akhirnya bikin Dobrinarod, kegiatan sejenis Dobrinarod itu karena memang banyak hal yang membuka mata dan pikiran saya selama saya kuliah di Rusia gitu kan. Apa termasuk tragedi kecelakaan itu juga mempengaruhi berdirinya Dobrinarod? Oh iya pasti banget. Karena memang saya waktu itu sempat nazar kalau memang pada akhirnya saya bisa berjalan tanpa alat bantu, tanpa tongkat, berjalan normal gitu, insya Allah tiap bulan saya akan kasih alat bantu jalan. Wih, luar biasa. Ya alhamdulillah ya menjadi kenyataan kan, maksudnya ya dalam waktu kurang lebih 5 tahunan lah saya udah bisa jalan tanpa tongkat kan. Ini merinding saya ini. Ternyata kejadian yang mungkin memilukan, menyedihkan, mengesalkan, bikin kita marah gitu ya kan, dimana kita sudah berpikir akan sampai di tepi jalan gitu kan, atau dikit lagi sampai lah, ternyata Allah berkehendak lain.
gitu kan, kemudian mengubah semua rencana kita, bahkan mungkin bukan rencana sikap kali ya, gitu kan. Tapi dari sisi apa namanya, apa ya, kalau orang gesit itu nggak mempengaruhi kayak, tetap aktivitas dari suatu tempat ke tempat yang lain setelah sembuh itu tetap jalan. Tetap ya, tapi ya nggak langsung. Saya itu kan kurang lebih 3 minggu di rumah sakit. Pokoknya ya kurang lebih, jadi gini, saya itu kan ada trauma di kepala juga kan, ya, karena kecelakaan tersebut kan. Jadi kurang lebih tuh saya butuh hampir 4 bulan lah untuk pelan-pelan berkurang trauma di kepalanya. Maksudnya kayak seperti mimpi buruk, dan saya juga sempat insomnia juga kan, hilang ingatan sementara gitu. Jadi ketika perlahan-lahan trauma di kepala sudah mulai membaik, itu baru saya pelan-pelan aktif lagi. Tapi sebelumnya tetap ada kegiatan. Jadi karena memang pada dasar saya orangnya nggak bisa diam gitu. Jadi saya nggak bisa hanya seminggu 4-5 kali ke rumah sakit bolak-balik untuk rehab, tuh saya nggak bisa. Jadi harus ada kegiatan lain gitu. Ya, seperti itu. Oke. Aduh, ini pendahuluan kita seru juga ini. Aduh. Berusia, kecelakaan, menikah. Seberapa perhatian sih keluarga ketika dalam kondisi yang seperti itu? Atau mungkin sekitar? Atau mungkin bahkan abang yang sekarang menjadi suami? Oh, besar banget. Itu benar-benar motivasi utama saya ya. Waktu itu kan juga memang belum ada anak juga kan. Karena kejadian tersebut kan saya juga ya sama dokter belum dibolehin untuk punya anak dulu kan, sampai kaki benar-benar pulih gitu. Jadi memang motivasi terbesar saya pertama itu ya dari suami saya. Maksudnya kan setelah perjalanan bertahun-tahun jarak jauh terus, nggak pernah di satu tempat yang sama, sekalinya mau menikah dikasih cobaan seperti itu, tapi dia tetap tidak berubah kan sikapnya ke saya. Jadi ya itu motivasi terbesar suami saya, terus ya orang tua, keluarga, teman-teman juga ya. Padahal mungkin sebelumnya terhadap orang tua rada kepala batu juga gitu ya. Iya banget ya. Tapi kemudian berubah, oh ternyata orang tua saya luar biasa gitu kan. Meskipun dulu saya keras kepala, tapi ketika dalam kondisi kayak begini full. Iya, saya harus belajar juga untuk mau mendengarkan omongan orang lain, karena memang sebelumnya saya nggak pernah sedikit pun, semua keputusan dalam hidup saya itu saya ambil sendiri tanpa konsultasi ke orang tua, mungkin ke tunangan waktu itu, ke suami kan. Nah itu juga salah satu pelajaran yang saya ambil dari kejadian kecelakaan tersebut, harus mau mendengarkan orang lain dan mau ya kalau memang yang terbaik untuk saya mengikuti saran orang tersebut gitu kan. Jadi seperti itu. Oke Kak, itu mengilhami, kemudian dalam perjalanan terbentuklah Yayasan Kemanusiaan kali ya, Dobri Narot itu ya, yang memberikan pengaruh ataupun manfaat ke banyak orang, banyak masyarakat gitu kan. Boleh cerita Kak, Dobri Narot Indonesia ini nama mau dibawa kemana, terus apa artinya sih? Jadi namanya itu kan memang dari bahasa Slavik ya. Memang spellingnya kalau spelling aslinya dia mungkin agak lebih rumit ya, karena kan kalau bahasa Rusia itu kan dia seperti Arab kurang lebih lah. Dia ada, itu cara bacanya Dobri gitu. Itu udah di Indonesia kan sebenarnya. Dobri, i-nya i panjang, narod kayak gitu. Narod. Iya. Bahasa Rusia tuh kayak Arab. Oh gitu ya. Ada hukum-hukum, ada tajwidnya juga. Maksudnya ada yang dibaca panjang pendek, ada kol-kolahnya gitu, ada infanya, iya seperti itu kurang lebih gitu. Jadi ya udah biar gampang saya bikin Dobri Narot aja kan. Sebenarnya kalau Dobri itu tuh artinya baik. Kalau Narot itu bisa manusia, bisa orang, bisa bangsa. Jadi good people, good nation. Jadi orang Indonesia yang baik atau bangsa Indonesia yang baik, kurang lebih seperti itu. Nah, ya kenapa saya ambil bahasa Slavik, karena memang saya bikin itu kan nggak lama setelah saya balik dari Rusia kan. Terus kalau inti kegiatannya sebenarnya saya itu memang dari SMA itu memang udah ada cita-cita, tapi jangka panjang banget sebenarnya. Nanti lah mungkin kalau saya udah tinggal menikmati hidup baru saya bikin gitu yayasan sosial sebenarnya. Nah jadi waktu itu memang fokus saya tuh di bidang pangan, karena sebelum saya lanjut S2 itu saya sempat kan kerja di Kanada. Jadi awal tuh dari ikut youth exchange, akhirnya berlanjut saya ditarik lagi kan, dipanggil untuk gabung di NGO tersebut kan. Nah kebetulan memang fokusnya tuh di pangan. Jadi di Kanada itu kan ada namanya food bank. Food bank itu kan tempat di mana orang-orang
susah itu mereka bisa datang ambil makanan gitu kan. Tapi bukan cuma sekedar ambil makanan Pak Ustadz. Jadi mereka itu bahkan dicek kesehatannya. Jadi misalnya orang ini datang dengan kondisi punya sakit diabetes segala macam, maka makanan yang dikasih pun juga gratis dan sesuai dengan dietnya orang penyakit diabetes. Kasih juga bekal buat makan anak sekolah. Jadi kayak semacam ya food bank, dan ada home shelternya juga, bisa buat numpang mandi dan segala macam. Jadi seperti itu kan. Dan semua itu sebenarnya ya kalau di Kanada itu kan semua di bawah tanggungan pemerintah. Itu benar-benar membuka mata saya, maksudnya ternyata ada yang seperti ini gitu kan di luar sana gitu kan. Tapi ternyata ada seperti ini, dan sebenarnya food bank pun juga ada yang dijalankan oleh swasta gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat setempatnya juga kan. Itu cita-cita saya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau misalnya mau kita terapkan di Indonesia, mindsetnya kan justru mengubah pola pikir itu yang susah kan kalau untuk orang Indonesia. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau saya lihat ya, SDM-nya mumpuni kok. Banyak apalagi sekarang kan banyak anak-anak muda Indonesia yang ya mereka ngerti teknologinya udah bagus, tahu sosmed segala macam. Bisa aja jalanin, tapi itu dia lagi-lagi mindsetnya Pak Ustadz. Jadi saya tuh sebenarnya pengen ya Dobry Knowledge Indonesia ini nanti tuh akan bikin semacam food bank yang bisa ya nanti mungkin ditaruh di kayak semacam tempat ya, nanti ada poin-poinnya, titik-titiknya gitu, dimana orang yang kelebihan makanan di rumahnya bisa taruh di situ, orang yang membutuhkan makanan bisa tinggal ambil. Karena kalau nah itu juga ketika saya kuliah di Rusia, saya kan juga nggak cuma sekedar kuliah, maksudnya saya juga ya kadang suka traveling lah gitu kan, atau nggak misalnya lagi ikut conference di mana sekalian saya juga traveling juga. Nah itu saya lihat bahkan di wilayah Eropa Timur sifat sosial masyarakatnya tinggi. Jadi saya sering selalu lihat kejadian di mana di stasiun, tempat-tempat umum yang terbuka ya, stasiun tuh mereka ada kayak semacam lemari besar, itu nggak dikunci Pak. Jadi nggak datang satu orang bawa tas, sepatu segala macam ditaruh di situ. Mungkin dia udah nggak membutuhkan benda tersebut tapi masih layak dipakai kan. Nggak berapa lama datang nih yang kalau kita lihat dari penampilannya, ini sepertinya homeless nih, orang-orang yang memang susah gitu kan. Dia buka itu lemari, dia lihat satu-satu. Saya udah mikir, ini pasti diborong nih semuanya barang-barangnya. Ternyata satu pun yang diambil, karena memang dia nggak butuh apapun dari dalam isi lemari itu. Ditutup lagi, dia pergi lagi. Ini sudah berapa titik di Indonesia? Udah pernah? Sebenarnya kalau untuk jaringan relawannya kan memang ya alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke lah bisa kurang lebih kan. Tapi kalau untuk titik-titik itu saya bilangnya GPS ya, GPS Good People Sharing namanya, kurang lebih nama kegiatannya. Itu titik-titiknya masih di Jakarta. Saya sih ya yang simpel-simpel dulu Pak Ustadz. Jadi saya taruh di kampus saya sendiri di UI. UI di Salemba, UI di Depok, terus ada juga saya taruh. Sebenarnya saya udah taruh di beberapa mall di Jakarta. Tapi yaitu Covid datang, dan dari pihak mall juga kan mereka minta, kalau mau taruh di mall itu tampilannya packaging kemasan boxnya ini itu harus menarik gitu kan. Jadi harus menjual lah. Harus taruh juga mungkin produk-produk iklan apalah, pokoknya untuk kepentingan komersialnya kan. Jadi ya untuk yang di mall belum beroperasi nih Dropbox-nya ini gitu. Oke, Kak. Dobry Narod ini kan pasti punya fokus atau sasaran kegiatan. Dimana saat ini salah satu fokusnya adalah kemanusiaan. Boleh dijelaskan, Kak? Fokus, barangkali ada fokus-fokus lain, dan kenapa harus kemanusiaan di bidang tertentu kah? Atau memang bisa dinikmati oleh banyak orang? Fokusnya itu pertama yang pasti duafa ya, karena bantuan yang kita kasih berupa pangan. Jadi kita pertama yang kita fokuskan itu penerima manfaatnya adalah duafa. Jadi duafa itu kan ya sudah termasuk anak yatim piatu, terus lansia tua, ya seperti itu. Nah tadinya tuh kita sempat kerjasama juga dengan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI. Jadi setiap kegiatan kita itu kita kasih kuota sekitar 20-30% untuk veteran-veteran veteran tua di Indonesia gitu kan, bantuannya gitu. Terus juga kita juga sempat ini juga Pak Ustadz, jadi memang mungkin karena dari mulut ke mulut juga kali ya. Jadi setiap saya bikin kegiatan ada aja misalnya kayak Halodoc sempat menghubungi juga untuk kalau setiap kegiatannya Dobry Narod mungkin bisa ada pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi seperti itu. Jadi kita pun juga nggak nutup kemungkinan partnership dengan pihak-pihak lain selama itu bisa diselaraskan dengan kegiatan program dan manfaatnya juga bisa diterima lebih banyak lagi oleh beneficiary-nya gitu. Bicara soal tantangan nggak sekarang kita menghadapi satu orang saja kita akan muncul pasti tantangannya, apalagi kalau tentang kemanusiaan pasti ribuan, mungkin bahkan jutaan orang. Tantangan
yang terberat yang pernah dihadapi oleh Dobri Narot Indonesia di lapangan seperti apa, Kak? Pola pikirnya Pak Ustadz. Jadi selama ini kan masyarakat kita itu kan mikirnya adalah oh kita berdonasi kalau ada bencana. Oke. Amit-amit ya jangan sampai juga setahun bisa berapa kali ada bencana gitu kan, baru orang tergerak untuk melakukan donasi atau melakukan kegiatan sosial. Nah itu yang pengen saya ubah pelan-pelan. Kenapa saya bikin kegiatannya rutin setiap bulan? Karena saya pengen ubah mindset masyarakat yang mungkin untuk saat ini ya anak-anak muda, teman-teman sekitar saya kali ya, yang kalau setiap bulan tuh sebenarnya kalian tuh bisa juga kok berdonasi, nggak perlu tunggu ada musibah loh. Gitu. Jadi makanya saya bikin rutin kegiatannya kan. Jadi setiap bulan mudah-mudahan mereka jadi tergerak akhirnya berinisiatif mengeluarkan donasi sejumlah berapa paket sembako seperti itu. Jadi pertama tuh mindset yang pengen saya ubah itu satu. Terus kedua mindset ini juga yang Dropbox itu Pak Ustadz ya. Jadi saya kasih tantangan utamanya adalah itu kan Dropbox itu di setiap titik saya bikin dua. Satu untuk pangan, satu tuh untuk kayak pakaian, tas, sepatu yang bekas tapi layak pakai. Nah, pemikiran masyarakat kita, bahkan mereka-mereka yang juga berpendidikan tinggi sampai S2 itu adalah barang-barang yang tidak layak di mereka yang dibuang. Tapi kalau gini loh Pak Ustadz, barang bekas itu kan nggak mesti yang nggak layak ya. Kalau nggak layak di kita berarti kan nggak layak di beneficiary juga. Nggak layak di kita berarti kan nggak layak juga di anak yatim itu, iya kan? Jadi mindset teman-teman saya ini atau mereka lah anak muda ini ya yang dikasih itu barang-barang yang nggak layak. Pikirnya ada bekas gitu kan, dikasih. Jadi ketika setiap kali saya sortir setiap minggu sama relawan, itu saya cuma nyortir sampah. Emang betul-betul gak layak untuk semua orang. Itu yang saya bingung, pola pikirnya itu loh, layak gitu, bekas dan layak, bukan bekas dan tidak layak. Jadi pada akhirnya saya jadi marah sendiri kan, maksudnya ini mah cuma buang-buang waktu saya dan relawan aja kan. Setiap minggu kita sortir tuh isinya yang nggak, ya mungkin 20% lah dari 100% itu yang bisa disalurkan gitu kan. Negara lain bisa menerapkan seperti yang kakak sampaikan tadi. Mereka meletakkan apa atau memsumbangsikan apa, kemudian orang yang butuh dia membuka kotak itu, jika ada yang kebutuhannya di dalam diambil, jika tidak ditutup kembali. Beda dengan negara kita pastinya. Kira-kira Kak, berapa lama negara itu atau negara tetangga lah ya bisa melakukan hal yang seperfect itu untuk membangun kepribadian mental yang keren gitu? Kalau menurut saya mungkin butuh waktu belasan tahun kali ya kan. Kalau saya lihatnya sih gitu ya, karena pendidikan yang susah itu kan sebenarnya pendidikan moral ya, menurut saya ya. Kalau kayak sains dan semua segala macam itu kan hal yang memang udah fix gitu, yang memang sudah pasti orang bisa lihat mana hitam mana putih. Tapi kalau untuk urusan ini menurut saya yang orang awam ya Pak Ustadz, menurut saya tuh kalau urusan moral, pola pikir itu hal yang sebenarnya di lingkup abu-abu gitu, gray area kan. Jadi buat kita benar, tapi mungkin perspektif orang tersebut bilang nggak benar. Pernah dapetin ada contoh di mungkin daerah tertentu tanpa menyebut daerah, komunitas tertentu, kita ini maunya padahal beginilah, tapi mereka malah memilih yang begini gitu kan, padahal ini yang bagus gitu misalnya. Ada, jadi kan kita juga ada beberapa program yang insidental di luar yang program rutin bulanan yang di Dobri Narot itu. Kebetulan alhamdulillah waktu itu kita ada program untuk membuatkan toilet WC, toilet di rumah-rumah warga, bukan toilet umum. Nah, di daerah tersebut itu memang dikenal sebagai ini sebenarnya bukan prestasi yang membanggakan sih. Jadi sebagai slum area, masyarakatnya di setiap rumah-rumah itu nggak ada WC, nggak ada toilet. Mereka sudah terbiasa puluhan tahun BAB di kali. Kebetulan memang di jalur kali itu daerahnya kan. Jadi seperti itu. Itu kan ketika saya survei ke sana itu anak kecil banyak banget di sana Pak Ustadz. Buat saya itu sangat tidak layak menjadi tempat tinggal untuk hidup, apalagi untuk anak-anak kecil tumbuh kembang tuh buat saya tuh sangat tidak layak kan. Jadi akhirnya dan saya juga kan maksudnya mencoba waktu itu mencari kegiatan apa nih yang memang cocok sama daerah beneficiary-nya. Jadi maksudnya biar tepat sasaran dan biar nggak sia-sia juga kan, bermanfaat, benar-benar bermanfaat gitu. Oh ya udah bikinin WC, ya udah kita bikinin WC kan. Itu warganya nggak mau Pak Ustadz. Jadi yang saya pikir ini program ini, project ini bisa selesai kurang dari 6 bulan, akhirnya jadi hampir 2 tahun. Lamanya itu kurang lebih hampir setahun tuh di pendekatan ke masyarakatnya supaya mereka mau dibikinin WC di rumah mereka. Apa namanya, mengedukasi gitu kali ya. Iya, lamanya di proses edukasinya. Karena buat mereka punya toilet di dalam rumah tuh sama sekali bukan prioritas, bukan hal penting. Itu nggak butuh malah sebenarnya.
toh ada kali, bisa dikali dilakukannya. Iya. Dikali orang nyuci baju, nyuci piring, orang ngambil air buat masak air, dengan orang maaf BAB segala macam itu campur jadi satu. Ya Allah, saya lihatnya tuh itu aja ketika saya survei tuh keluarga udah marah-marah kan, maksudnya kenapa harus survei ke daerah kayak gitu kan. Bisa minta tolong relawan datang, tapi kan saya memang pengen datang langsung juga kan. Jadi itu lamanya di situ sampai saya harus minta tolong dengan pemerintah setempat kan, Pemkot setempat kerjasama untuk tolong bantu edukasinya gitu. Karena warga kan nggak perlu keluar apa-apa, mereka cuma mau mengizinkan rumahnya dibikinin toilet, which is itu sebenarnya hal yang bagus, itu kan sebenarnya hak hidup dasar ya buat buat kita kan Pak Ustadz. Tapi seperti itu mindsetnya belum ada di mereka. Buat mereka punya toilet itu bukan hal penting dan mungkin nggak guna juga. Tapi kan ya seperti itu kurang lebih. Prestasi mungkin paling paling gemilang kali ya yang pernah dilakukan Dobrinaro selama ini kan. Di samping bagi saya sih semuanya gemilang karena orang mau memberi, apalagi dalam jangka waktu per bulan gitu kan. Jangankan 1 juta, 100.000 per bulan bagi saya itu sudah luar biasa Kak, gitu kan. Pada kondisi dimana kita hidup kayak begini deh, gitu kan. Ini Dobrinaro luar biasa, gitu kan. Bukan hanya 1 juta, 2 juta, mungkin puluhan juta dan seterusnya lah, gitu kan. Itu prestasi sekali, tapi ada prestasi yang mungkin wow gitu selama ini. Apa ya? Kalau saya sih nggak pernah kalau saya pribadi ya Pak Ustadz ya, maksudnya saya nggak pernah melihat atau mungkin membandingkan satu kegiatan dengan kegiatan yang lain gitu, karena kan setiap kami bikin kegiatan itu pasti kan melibatkan teman-teman relawan di daerah yang berbeda-beda kan, terutama kalau saya bikin kegiatannya tuh di daerah atau di pelosok. Jadi saya tidak akan membanding-bandingkan, cuman mungkin kalau dilihat dari tantangan yang dihadapinya waktu itu kan memang lagi ada konflik di sana beberapa tahun yang lalu lah kejadiannya. Dari awal memang saya sudah komit, ini kalau memang konflik kemanusiaannya akarnya adalah permasalahan politik, saya nggak akan mau ikut campur, saya nggak akan mau kirim bantuan ke sana kan. Nah cuman ketika itu kebetulan memang ketika saya di Rusia itu relasi saya cukup aktif di PPI kan, PPI dunianya, jadi relasinya cukup baik lah dengan teman-teman pengurus di PPI gitu. Waktu itu teman-teman di PPI, kebetulan ketuanya juga waktu itu junior saya di Rusia, itu minta tolong ke saya untuk selalu partneran lah, kerjasama menyalurkan bantuan ke wilayah ini, karena mungkin mereka pikir kita ini netral selama ini kan. Awalnya saya sempat menolak, tapi karena mereka terus ya cukup mendesak lah, akhirnya saya pikir ya udahlah, bismillah aja kan, niatnya baik gitu kan. Itu cukup sulit Pak Ustadz, karena saya juga baru tahu kan kondisi di lapangan. Jadi memang sempat terhambat beberapa bulan, terus harus approach-nya ke sana sini, lobby sana sini, sampai akhirnya sempat nyaris meleset juga. Itu lah karena memang banyak banget kepentingannya, dan memang konflik itu kan konflik horizontalnya juga banyak. Bahkan antar sesama teman-temannya pun juga mereka berkonflik gitu. Jadi memang rumit sekali sebenarnya waktu itu kan mengurainya kan. Waktu itu sampai saya akhirnya nyerah, saya pikir terserah cara mau diserusin di mana, saya udah nggak peduli gitu kan. Tapi karena balik lagi ke awal niatnya, kita niat baik kan, mau maksudnya, dan saya juga mau jaga amanah teman-teman juga kan di PPI. Akhirnya saya tetap ya bersikeras, kuku ini harus sampai di yang diamanahkan gitu kan. Ya alhamdulillah bisa berhasil. Itu buat saya sih pencapaian ya, karena memang untuk menembus masuk di sana pun juga konfliknya juga banyak sekali, dan waktu itu memang lagi panas-panasnya. Ini pokoknya konflik yang 2 tahunan yang lalu lah kurang lebih. Ya alhamdulillah bisa tersalurkan. Itu nyalinya double kali Kak ya. Iya. Atau orang bilang ini punya nyawa 2 nih orang. Kan kalau kemanusiaan kan identik begitu. Iya, ketika kita kalau kondisinya kayak di Jakarta mungkin ya gitu kan. Ya beginilah gitu kan. Tapi kalau kondisi konflik atau kondisi rusuh, kondisi bla macam-macamnya, kan bukan hanya soal kebaikan yang kita maju dengan kebaikan, tapi dengan keberanian tinggi gitu kan. Kita menggadaikan nyawa, nekat gitu kan. Apa yang terlintas ketika kita masuk gitu kan? Oh ya sudahlah, kalau saya harus hidup saya berhenti di sini, ya sudahlah. Apa sampai begitu? Apa gimana Kak? Ya betul. Nah kita nggak tahu ini pistol ada di mana ya kan? Iya. Pisau ada di mana kan? Ya pokoknya waktu itu ya percaya aja sama niat baik di awal, insya Allah. Dan maksudnya kan juga ya waktu itu saya pada akhirnya coba menggandeng Pemda setempat juga, tapi memang yang
bagian kemudaannya, jadi disorder ya. Jadi maksudnya biar benar-benar menunjukkan ke teman-teman di sana kita pure mau menyalurkan amanah yang disampaikan oleh teman-teman kita, mahasiswa Indonesia yang ada di luar gitu kan. Jadi nggak ada sedikit pun niat apapun gitu kan di luar itu gitu. Jadi ya alhamdulillah ya gitu. Niat baik sampai Niat baik dan tekad yang nekat. bukan tekad bulat lagi nih, tekad nekat nih. Baik Kak. Orang berpikir tentang kemanusiaan nggak? Jangan-jangan keluarga nggak dipikirin nggak? Ya dipikirin. Kalau kita ini berpikir kemanusiaan, kita berpikir Jakarta nanti saya nyasih ke sana, saya harus ke sana, di sana kondisinya kayak gimana kan gitu. Ya itu benar-benar, itu menguras fokus juga ya. Menguras dan mengurangi perhatian keluarga kan? Iya saya akuin iya itu ya itu nggak bisa dipungkiri, itu benar sih Pak Ustadz. Apalagi sejak saya punya anak, tapi ya saya udah komit dari awal kan. Maksudnya saya juga menganggap Dobri Narut ini adalah anak saya juga gitu. Jadi solusi yang saya lakukan sejauh ini adalah sebelum COVID ya, saya selalu mengajak anak saya ke lokasi-lokasi, saya kasih bantuan. Jadi kalau memungkinkan memang, dan tentu saja kalau suami ngizinin, saya ajak anak saya ke Bengkulu, ke Jambi, kemana-mana lah. Kalau ke daerah kalau memang memungkinkan dia ikut, kalau di Jakarta kalau memang memungkinkan juga dia saya bawa gitu kan. Tapi memang jujur sejak COVID lingkup bantuan memang saya perkecil, jadi hanya di Jabodetabek saja gitu kan. Ya dan ya itu jumlah bantuan tadinya saya niatnya mau saya kurangi sejak COVID kan, tapi alhamdulillah kemarin sempat dapat kepercayaan amanah juga kan. Jadi ya mau nggak mau ya nggak berkurang malah nambah justru frekuensi bantuannya kan. Tapi ya udah semua di jalan itu, maksudnya orang juga udah percaya kan gitu. Suami support full? Alhamdulillah. Meskipun mungkin sering nggak dibikinin makan malam misalnya gitu. Jangan sering debat-debat kusir dikit. Oh gitu ya. Tapi ya. Oke. Tapi memahami betul ya bahwa ritme istrinya ini memang ya bukan hanya miliknya ternyata gitu kan, milik banyak orang gitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Amin. Oke Kak, terakhir sebelum kita tutup, ada siapa yang paling harus diajak untuk bergandengan tangan dengan Dobri Narut yang misinya adalah kemanusiaan ini Kak? Departemen, lembaga, yayasan atau apa? Kalau saya sih jujur melihatnya pemerintah, tapi khususnya ini ya, maksudnya ya sebenarnya berharapnya di Kemensos, tapi ya selain Kemensos juga mungkin Bulognya kali ya, karena kan ya itu tadi sebenarnya kalau saya lihat ketersediaan pangan itu sebenarnya ada banget. Oke Kak, final ketemu kita sebagai closing statement. Apa yang mau disampaikan? Ya gimana ya, sebagai anak muda saya melihat kita harus bisa melek dan peka terhadap kondisi lingkungan sekitar gitu. Jadi jangan, ya memang masa muda itu masa dimana kita lagi senang-senangnya mengeksplor diri, mengeksplor potensi diri. Tapi kan kita manusia sosial kan diciptakan kan, tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kita harus peka dalam arti kita membangun relasi itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan sesama juga gitu. Saya yakin kalau misalnya lingkungan sekitar kita pun juga bisa senang, bisa happy, ya kitanya pun juga akan happy juga gitu. Karena itu yang saya alami sejak ada Dobri Narut ini ya. Setiap kali saya melihat wajah-wajah beneficiary tersebut senyum gitu, atau saya mendengar feedback cerita beberapa minggu setelah kegiatan gitu kan, ada perubahan positif dalam hidup orang-orang itu rasanya luar biasa banget, seneng banget saya. Itu prestasinya? Iya, buat saya itu udah prestasi banget. Udah itu aja, cukup itu aja rewardnya. Oke Kak, kita semua mendoa semoga doktoralnya cepat. Aduh, amin. Prioritas saya sebenarnya itu tuh, itu udah dikejar deadline kampus, deadline orang tua, deadline suami. Luar biasa. Itu harus selesai. Target tahun ini selesai insya Allah. Amin. Atau masih harus mundur? Ini luar biasa kemanusiaan. Iya, mikirin banyak orang, tapi studinya tetap sampai doktor harus selesai. Saat ini
dosen aktif? Aktif ya. Aktif. Tapi saya kurangi mata kuliahnya, jam ngajarnya. Iya, karena saya mau fokus ke disertasi. Emang umur berapa sih Kak? 86, berarti berapa sekarang? 86. 34, mau 35 ya.